Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sholat isya dan melaksanakan sholat sunat tarawih dan sholat witir secara berjamaah di Masjid Khalifah yang kita cintai ini. Alhamdulillah hari ini sudah 24 ya. 24 kita melaksanakan ibadah puasa dan malam ke-25. Alhamdulillah semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Dan tidak lupa juga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang kami muliakan, seperti biasa nantinya sebelum sampai pada Ramadan atau kultum pada malam hari ini, kembali kami informasikan kepada seluruh jemaah bahwa Masjid Khalifah sudah membentuk kepanitiaan ambil zakat dan siap menerima penyaluran zakat fitrah dan zakat mal dari seluruh jemaah. Begitu kepada seluruh jemaah dapat menginformasikan kepada seluruh keluarga besarnya untuk dapat menyalurkan zakat fitrah dan zakat malnya di Masjid Khalifah, dan panitia siap menerima dari jam 8 pagi sampai ba'da sholat tarawih pada malam harinya. Kami menunggu setiap harinya dan nanti H-1 mungkin akan kita bagikan, kami salurkan kepada yang berhak menerimanya. Adapun kami ingatkan lagi besarannya untuk beras itu 10 canting atau 2,5 kilo dan berbentuk uang. Ada 3 kategori, Rp37.000, Rp30.000 dan Rp25.000 sesuai dengan konsumsi beras sehari-hari dari jemaah. Dan juga kami ingatkan lagi nanti sholat Idul Fitri, Masjid Khalifah mengadakan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Alhamdulillah Bapak Ustadz nantinya untuk khutbah dan imam Bapak Ustadz Arfan Rahman SPDI yang untuk mengisi khutbah dan sebagai imam sholat Idul Fitri 1443 di Masjid Khalifah. Untuk itu kepada seluruh jemaah menginformasikan kepada keluarganya, marilah kita meramaikan untuk sholat Idul Fitri nantinya tahun 1443 juga. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan, dan terakhir terima kasih tadi yang telah menyampaikan takjil bersedekah pada hari ini cukup banyak, luar biasa. Terima kasih, semoga menjadi amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah dapat kami sampaikan, dan pada malam hari ini kami sampaikan tausiah kita Bapak Fahrul Razi ya. Ini beliau menggantikan Bapak Ustadz Heri Putra Effendi Soski yang berhalangan hadir pada malam hari ini. Untuk itu kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak semangatnya? Kultum ya, kita buat 7 menit, ada semangat. Semangat ya. Dan tak pucuk gitu nih, tak selesai. Alhamdulillah Rabbil Alamin, khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah salat insyaallah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita
Di malam yang ke-25 ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan, terutama sehat jasmani dan rohani. Ngapa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Biasanya yang datang ke masjid malam-malam terakhir ini cuma dua golongan manusia. Apa kalau bukan pengurus masjid, yang kedua adalah orang-orang tua. Biasanya anak-anak muda lebih banyaklah di luar. Tapi alhamdulillah kita di Masjid Khalifah ini masjid kebanggaan alma mater kami. Nah, itu sebenarnya saya alumni juga, alumni juga dari SMP 2 tahun 2005 sudah lama sekali. Dulu kami namanya Masjid Jauharul Iman di dalam, di belakang. Alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir ini masjidnya sudah berubah khalifah dan menjadi masjid lebih mewah. Salawat bagi salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusallu alaihi. Pak Ibu mohon perhatikan kalimat ini. Orang yang pelit adalah orang yang ketika terdengar nama Rasul sallallahu alaihi wasallam lisannya enggan bersolawat atasnya. Kita termasuk dak tadi. Disebut nama Nabi Muhammad kita diam baik. Rasa cinta kita sederhana Pak Ibu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa ditunjukkan dari ketika dengar nama Nabi kita solawat. Nah itu. Jadi di mana kalau misalnya dengar di masjid ucap terdengar protokol nyebut salawat Nabi, jawab Allahumma salli alaihi sayyidina. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam yang ke-25 ini izinkanlah kami sebagai yang menggantikan. Ada satu hal yang ingin saya bagikan mengenai kebiasaan pelaksanaan zakat fitrah di Toba di Indonesia ini, terutama di Kota Bengkulu ini. Kalau ada di dalam pelaksanaan prosesi pengumpulan baik pengumpulan maupun pendistribusian zakat fitrah tidak sesuai dengan sunnah, malah ada yang tidak sesuai, malah ada yang jauh dari sunnah. Baik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ini yang pertama, surat At-Taubah ayat 103 itu perintah berzakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim. Ini patut kita perhatikan bersama Pak, terutama pengurus panitia zakat. Ngapa Pak Ibu sekalian yang dirahmati Allah? Ketika saya ceramah sampaikan ayat ini dan sampaikan penjelasannya, banyak orang yang sesudah itu berdiskusi tanya jawab pada tarawih. Karena memang banyak kebiasaan yang tidak sesuai dengan ayat dan tidak sesuai dengan sunnah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khudh min amwalihim, ambillah sebagian zakat dari mereka. Artinya awalnya dulu zakat itu diambil, tapi sesuai dengan perkembangan zaman, zakat itu boleh ditunggu. Kalau kita kini kan tunggu di masjid orang datang, dan itu boleh baik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau zaman dulu kenapa disuruh diambil? Karena ngambil jauh-jauh, kendaraan tidak ada, segala serba terbatas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan kamu mengambil zakat ke orang itu, kamu membersihkan diri mereka. Artinya tujuan zakat itu adalah membersihkan. Zakat itu ini kan ada dua. Yang pertama zakat fitrah, membersihkan orang yang berpuasa. Tidak mungkin orang berpuasa hebatnya tidak ada dia melakukan usul yang mengurangi ibadah puasanya, tidak mungkin. Sehingga dilengkapilah dan dibersihkanlah dengan zakat fitrah. Dan dengan zakat fitrah itu kamu mensucikannya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan berdoalah untuk mereka. Nah, ini juga masih ada beberapa masjid yang ketika orang bayar zakat fitrah tidak ditawari doa atau juga tidak didoakan. Padahal jelas inna salataka sakatun, dengan doa itu kamu menenangkan
Ibu sekalian yang dirahmati Allah, baik orang datang cuma nak cantan juga kembali, tidak tak perlu yang didoakan, tetap kita doakan. Dan doa itu cuma 3 kalimat. Baik Ibu sekalian, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Cuma dikitnya. Maka mari kalau misalnya ada panitia zakat, kita tuliskan di atas meja, orang balik tetap kita doakan. Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling menjadi kontroversial dan banyak memunculkan pertanyaan adalah ketika dalam prosesi pendistribusian zakat fitrah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak yang bertanya, Pak Ustaz, boleh tak zakat fitrah ini kami berikan kepada orang tua kami sendiri? Jawabannya adalah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak boleh. Karena apa? Yang tidak boleh dizakati salah satunya adalah orang yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi kalau orang tua serba kekurangan, tanggung jawab kita, dan itu tidak boleh kita labeli ini zakat aku. Yang boleh adalah sanak saudara jauh kita. Cak mana Pak Ustaz kalau tante aku ini ada pertanyaan kemarin Pak di masjid Baitul Huda, Nurul Huda di Samping. Pak Ustaz, cak mana kalau aku masih zakat dengan kakak aku sendiri? Jawabannya, apakah kakak itu menjadi tanggungan kita, tinggal di rumah kita atau tidak? Kalau tidak, itu boleh kita berikan zakat terhadapnya. Ada kakak yang misalnya jauh tinggalnya, memang kehidupannya kurang, itu malah lebih baik kalau kita kasih kesetujuan. Karena kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, zakat, infak, sedekah itu lebih utama jika diberikan terhadap kerabat sendiri dulu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul lagi pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz, boleh tidak kami menyerahkan zakat kita itu jauh-jauh? Misalnya, bikin rumah kami ini orangnya kayu-kayu, yang ngasih zakat banyak, yang terima zakat dikit, misalnya. Boleh dan Pak Ustaz? Jawabannya, Pak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh saja, namun harus diprioritaskan utama masyarakat sekitar dulu. Masjid ini misalnya ada akhirnya masjid ini itu tak punya. Kalau misalnya masjid ini lain ada lagi, misalnya pergi nyebrang dikit ke masjid agak dalam dikit dekat An-Nasuha, pergi agak dalam dikit dekat Masjid Baitul Atiq, pergi agak ujung dikit misalnya dekat Kominfo, dekat Dinas Perhubungan, dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh dan baiknya, bukan tidak boleh, baiknya dihindari kalau misalnya lah sampai ke luar kota, ke Kaur situ misalnya. Bukan tidak boleh, tapi kurang baik, sedangkan di sekitar kita masih banyak yang memerlukan. Dan juga hendaknya kita tidak boleh menganggap itu ada masjid An-Nasuha itu pasti dia dapat, itu jangan kita berprasangka seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada salah pemahaman kaprah tentang asnaf samaniyah. Ya, 8 asnaf samaniyah atau 8 asnaf penerima zakat mustahil yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal ghalimin wa fi sabilillahi wa ibn sabil. Salah pemahaman itu di mana? Banyak sekali ini salah pemahaman Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kalau masalah fakir dan miskin ini tidak terlalu banyak masalah. Kita banyak tahu orang misalnya rumahnya walaupun sudah punya rumah sendiri nampaknya belum layak misalnya, nah itu pacak dikasih boleh. Kalau misalnya kita tak ukur ukuran fakir dan miskin sesuai dengan ilmu fikih, tentu tidak akan ketemu lagi. Apa kecil fikih fakir? Itu orang yang tidak punya pekerjaan tetap dan tidak cukup untuk hasil dari dia cari sehari itu tidak cukup memenuhi kebutuhannya sehari. Dan miskin, orang juga punya pekerjaan yang tetap dan juga tidak tetap dan juga tidak cukup.
Zaman kini agak susah kita cari itu, sehingga perlu kita pertimbangan lainnya. Dan ini tidak terlalu memunculkan masalah Bapak Ibu sekalian dalam hati Allah. Yang memunculkan masalah adalah ketika asnaf yang ketiga, yaitu wal-'amilina 'alaiha. Nah ini, kenapa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Versi kita, pemahaman kita adalah amil itu adalah segala orang yang urus zakat. Padahal amil di dalam ayat ini dan amil yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah orang yang diberi kekuasaan, diberi wewenang oleh penguasa untuk mengelola, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah. Di dalam undang-undang zakat pun dijelaskan bahwa orang yang berkuasa ini siapa baik. Siapa itu? Presiden, gubernur, wali kota hingga camat. Inilah yang boleh disebut dengan amil zakat, yang berhak juga mendapatkan bagian dari zakat fitrah. Bagaimana Pak Ustaz kalau kami misalnya amil zakat fitrah masjid? Pada dasarnya itu kurang tepat kalau kita sebut dengan amil. Namun karena kebiasaan kita boleh menyebutnya perwakilan amil atau panitia zakat fitrah. Karena sangat berbeda fungsi dan wewenangnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Dan juga jika memang perwakilan amil zakat fitrah itu bukan orang yang termasuk dari asnaf lainnya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat fitrah. Nah, tapi kalau misalnya ini yang panitia zakat fitrah ini orang lah tua-tua, misalnya memang pensiunnya lah habis, dikarenakan banyak bank, misalnya meninggalkan kerjaannya, seharusnya kerja tapi jadinya bayar zakat, nah itu boleh diberikan zakat fitrah. Dengan apa? Dengan dirinya yang bukan merupakan seorang amil, tapi dirinya yang merupakan seorang, bisa dikategorikan seseorang yang mendekati fakir dan miskin. Nah itu. Jadi ketika saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu banyak pendapat orang. Jadi kami cuma Pak Ustaz, khawatirnya nanti banyak orang yang tidak urus zakat nih. Berarti kita yang salah pemahaman. Berarti hati kita yang kurang bersih. Kebilo nak urus zakat nanti bagiannya juga. Padahal kerjanya dikit. Nah itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi. Ini yang saya angkat Bapak Ibu cuma sekedar yang sering bermasalah baik hampir di setiap masjid. Mari kita kalau misalnya menjadi amil zakat, panitia zakat fitrah, kita lebih ikhlas untuk meluangkan waktu kita urus zakat fitrah ini. Kalau memang kita meninggalkan pekerjaan kita yang seharusnya kita kerja urus zakat fitrah, nah ini boleh. Kalau misalnya kita memang berkecukupan misalnya dan datang ke masjid untuk mengurus zakat fitrah, alangkah baiknya kita tidak mengambil itu dan menyerahkan kepada orang yang jauh lebih berhak. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui tausiah yang sangat singkat ini kita lebih ikhlas. Kenapa tunjuk tangan? Kenapa? Yo. Ya. Ada tanya jawab Pak ya? Boleh. Oh, tidak nanya boleh. Jangan banyak-banyak. Di mana? Iya, Pak Ustaz tadi. Orangnya memang kurang mampu. Ya. Kerja tidak tetap. Tapi yang bersangkutan itu punya deposito di bank. Itu boleh tidak dikasih zakat? Kalau deposito di bank berarti bukan tidak mampu, berarti ada duit. Ya, berarti ada duit. Kalau deposito itu kan artinya ada duit. Ya. Ya, kalau masih ada duit berarti tidak kurang. Ya, belum termasuk fakir dan miskin. Orang yang kurang itu adalah orang yang memang tidak ada apa-apa. Ketika dia cari cuma untuk kebutuhannya pada saat itu, nah itulah yang disebut dengan fakir dan miskin. Kalau misalnya dia cari tidak cukup, masih ada yang diambil, berarti adinda
dia masih cukup, masih banyak duit, apalagi deposito. Ya, deposito tu duit dibekukan, deposito tu cair dulu, di bawah deposito. Nah itu ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi sekalian yang berahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nih nanti pada tarawih kawan-kawan adik-adik ini yang datang boleh kita konsultasi masalah itu supaya kita bisa lebih tepat di dalam mengelola zakat fitrah ini dan memberikan zakat fitrah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.